Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa ma talahu wa hadhihi tarjamatun fil fiqhi allafaha barka syuhadaha nafi. Nazom ini ringkasan kitab Safina menjelaskan masalah fikih ibadah, ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dihafal kita semua. Ayo kawan, kita hafalkan semua tata cara ibadah dalam kitabnya, supaya ibadah semakin sempurna sebagai bekal menghadap yang kuasa. Rukun Islam ada 5 bilangannya. Pertama, mengucap 2 syahadatnya, bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya, bersaksi Muhammad itu utusannya. Kedua, wajib sholat 5 waktunya. Ketiga, zakat jika sudah waktunya. Keempat, wajib menjalankan puasa. Kelima, haji bagi yang berkuasa. Rukun iman ada 6 bilangannya. Pertama, iman pada Allah Ta'ala. Kedua, iman pada malaikatnya. Ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada Rasulnya. Kelima, iman pada hari akhirnya. Yang keenam, iman kepada takdirnya, baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Maknanya lafaz la ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan manusia tiada lain hanya Allah Ta'ala. Tanda balik ada 3 bilangannya, cukup mengalami hal salah satunya. Pertama, 15 tahun umurnya untuk laki-laki dan perempuannya. Kedua, mimpi serta keluar mani untuk perempuan juga laki-laki. Ketiga, haid untuk perempuan saja jika telah 9 tahun umurnya. Bersuci dengan batu ada syaratnya, jumlahnya 8, jangan sampai lupa. Pertama, menggunakan 3 batunya atau 1 batu yang 3 sisinya. Kedua, batunya bisa membersihkan tempat keluar najis yang menjijikkan. Ketiga, harus belum kering najisnya. Keempat, harus belum pindah najisnya. Kelima, tidak datang baru najisnya. Keenam, tidak berantakan najisnya. Ketujuh, belum kena air najisnya. Kedelapan, harus yang suci batunya. Fardu wudu ada 6 bilangannya. Yang pertama, niat di dalam hatinya. Kedua, membasuh seluruh wajahnya yang dibarengkan dengan niat wudunya. Ketiga, membasuh kedua tangannya, jangan lupa sampai kedua sikunya. Keempat, mengusap rambut kepalanya, rambut yang ada di batas kepalanya. Kelima, membasuh kedua kakinya, jangan lupa beserta mata kakinya. Yang keenam, tertib, jangan sampai lupa urutan membasuh anggota wudunya. Niat itu menyengaja melakukan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tempatnya niat itu ada di hati. Melafazkan niat itu sunnah Nabi. Waktunya niat selalu dibarengkan bersamaan dengan awal pekerjaan.
Tertib yaitu tidak mendahulukan bagian akhir yang harus diakhirkan. Sunnah wudu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulaannya, kemudian mencuci 2 tangannya bersama melafazkan niat wudunya, lalu berkumur membersihkan mulutnya dan menghirup air ke dalam hidungnya, mengusap seluruh rambut kepalanya, juga mengusap kedua telinganya, kemudian menyela-nyela jenggotnya, juga menyela-nyela tangan kakinya, mendahulukan anggota yang kanannya, jangan lupa 3 kali basuhannya. Air itu ada 2 bagiannya, air sedikit, air banyak macamnya. Air yang sedikit kurang 2 kula, air banyak lebih dari 2 kula. Air sedikit bisa menjadi najis ketika air itu terkena najis, berubah atau tak berubah airnya menjadi air mutanajis hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walau airnya sudah terkena najis, asal tidak berubah sifat-sifatnya, rasa, bau, warna masih tetap sama. Hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama sebab perhubungan badan, yang kedua sebab keluarnya mani, yang ketiga sebab ada orang mati, yang keempat haid, yang kelima nifas khusus untuk wanita yang sudah pantas, yang keenam sebab habis melahirkan, hanya wanita yang bisa merasakan. Fardu mandi ada 2 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya, kedua meratakan seluruh badan dengan air yang suci dan mensucikan. Syarat wudu ada 10 jumlahnya. Yang pertama harus Islam agamanya, kedua tamyiz dan nalar akalnya, yang ketiga bersih juga nifasnya, keempat tak ada yang menghalanginya sampainya air ke anggota wudunya, yang kelima tidak berubah airnya ketika sampai ke anggota wudunya, keenam tahu wudu wajib hukumnya agar sadalam segala ibadahnya, ketujuh tidak meyakini fardunya, diyakini sebagai sunnah-sunnahnya, yang kedelapan harus suci airnya, juga bisa mensucikan yang lainnya, kesembilan sudah masuk waktu sholat jika wudu untuk melakukan sholat, kesepuluh harus berkesinambungan menjadi syarat bagi yang berhalangan, 2 syarat terkhusus daimul hadas teruntuk orang yang selalu berhadas, yang membatalkan wudu 4 jumlahnya, cukup mengalami hal salah satunya. Pertama sebab keluar sesuatu dari kubul, juga dubur pun begitu. Kedua sebab tidur hilang akalnya atau hilang akal sebab yang lainnya. Ketiga sebab bersentuhan kulitnya wanita pria yang besar keduanya, tak ada penghalang antar keduanya, juga keduanya bukanlah mahramnya. Yang keempat sebab menyentuh kubulnya dan duburnya dengan telapak tangannya.
larangan bagi orang yang punya hadas kecil besar. Mari kita bahas. Barang siapa telah batal wudunya, haram melakukan 4 perkaranya. Yang pertama, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh juga membawa mushaf. Orang junub, orang yang kotor badannya, haram melakukan 6 perkaranya. Yang pertama, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh juga membawa mushaf, haram berdiam diri di dalam masjid, badan kotor tidak boleh masuk masjid, haram membaca lafaz-lafaz Al-Quran dengan meniatkan membaca Al-Quran, haram bagi wanita haid juga nifas melakukan 10 hal sudah jelas. Yang pertama, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh juga membawa mushaf, haram berdiam diri di dalam masjid, jika aman boleh masuk lewat masjid, haram membaca lafaz-lafaz Al-Quran dengan diniatkan membaca Al-Quran, haram puasa bagi wanita haid, haram ditalak bagi wanita haid, haram lewat dan masuk ke dalam masjid jika memang takut mengotori masjid, haram bersenang-senang bagi suami anggota bagian pusar lutut istri,